Kalau buat tahu nggak sih Netflix itu kemarin yang film series ini dibayar berapa, Joko? Dibayar berapa? Satu tamu saya hari ini benar luar biasa spesial. Saya sampai perlu 1 tahun untuk cari dia. Karena memang sangat sibuk sekali ya. Joko, thank you so much nih. Thank you so much for inviting Karena me. kamu adalah satu filmmaker di Indonesia yang bukan hanya populer, tapi juga seorang yang banyak dihormati dan di-respect. But you don't see my films. Because saya jujur merasa Joko Anwar itu sinonim dengan film horor. Oke. Dan saya tuh merasa nggak suka film horor. Oke, walaupun nggak semua ya sebenarnya film horor. Soalnya saya ingat pas saya kecil diajak mama saya, papa saya nonton itu Nightmare on Elm Street. Oke. Saya sampai sekarang tuh kayak masih ingat kayak begitu. It's very mild. Now compared to now. Dan saya merasa gini loh, hidup itu susah banget. Hidupnya ada scary and difficult ya. Jadi ngapain nonton film horor biar kita stres. Sebenarnya kalau misalnya kita nonton film horor akan mempersiapkan kita untuk hidup kita. Gitu ya? Iya, it's easier. It's a mental lesson. Yes. Udah nonton, udah stres, ketika keluar dari bioskop, siap untuk menghadapi hidup. But Joko, saya pengen tanya sebelumnya dulu ya. Saya baru tahu bahwa kamu tuh dulu SMA-nya tuh di luar negeri, di Amerika. Oh, saya cuma dapat beasiswa kelas 3 SMA dulu. Beasiswa kayak sama dari Indonesia? Pertukaran pelajar ya. Oh, oke. Foreign exchange student. Exchange student. Kebanyakan makan kambing. Tahun 92-93. Jadi lulus dari di sana, di US, West Virginia, namanya Wheeling, West Virginia High School. Terus balik lagi ke Indonesia, karena harus masuk UMPTN dulu ya. Jadi harus sekolah lagi, jadi ambil 1 tahun lagi SMA di sini. Oke. Dan pasti ITB, which by the way means that you are super smart. Nah, dan lulusannya ini yang menarik, jurusannya ini menarik sekali, adalah aviation engineering kan? Aeronautical and Aerospace Engineering ya. Like what? Like why you become a filmmaker? Why you're not there in NASA or something? Sebenarnya aku pengen banget dari SMA itu untuk masuk ke ke sekolah film, tapi ternyata sekolah film tuh mahal pada waktu itu dan my family could not afford it because kita very modest family, mungkin below modest. Terus mendengar ternyata ada sekolah film di institut, kayak ada ekskul ya, kegiatan mahasiswa UKM yang kita bisa belajar cara membuat film di ITB ternyata ada. Jadi aku mencoba untuk masuk ITB untuk masuk ke klub film mahasiswa itu. Tapi ternyata ketika masuk bentrok sama seniornya jadi nggak keterima. Jadi ya udah lulus aja cepet-cepet. 4 tahun lulus dan akhirnya mencoba untuk jadi filmmaker dengan melamar ke semua PH yang ada di Jakarta. Pada waktu itu nggak ada yang keterima. Akhirnya aku memutuskan gimana caranya supaya bisa somehow masuk ke dunia film, industri film. Dan aku berpikir bahwa kalau misalnya aku jadi seorang wartawan, aku bisa bertemu dengan orang film, pura-pura menginterview mereka dan somehow either sell my script or sell my HBS. Akhirnya aku ketemu beberapa orang yang baik banget. Salah satu diantaranya adalah Technia Dinata. Pada waktu itu aku menginterview Technia untuk Jakarta Post, surat kabar yang aku dulu kerja. Dan akhirnya setelah kita interview, kita ngobrol secara casual dan akhirnya we end up discussing about script. Dan akhirnya Technia nanya, kok lu bisa ngomong banyak soal script? Aku bilang aku juga udah nulis beberapa script gitu. Oh ya coba show me your script lah gitu. Dan akhirnya I sent her the first 20 pages of this script called Janji Joni. Aku kirim ke dia jam 8 malam, terus about midnight dia telepon aku bilang we have to meet tomorrow gitu. So the next day we met and she said that she was going to make a film about 30-something Jakartans, upper class. And I thought I never lived in an upper class society. But then we did some research and then Arisan, yes. Jadi saya pernah nonton Amula, Arisan. Terima kasih, 1 dari 27. That's a start. But berarti menunjukkan bahwa kamu itu tidak pernah atau tidak suka mengambil jalan pintas. In a sense gini, you have the hack to go to the film school-nya, film industry-nya. Tapi contoh balik ke ITB ya, kalau kamu cuma lulus doang saja kan bisa aja ambil major gampang. Contohnya international relations lah, contohnya that's one of the easiest. Kenapa spesifik ambil major yang sangat susah sekali? Well, what's the fun in the easy path? Aku merasa bahwa aku selalu jalan itu zigzag dan kalau kita jalan zigzag lebih banyak sceneries yang kita bisa lihat, terus more experiences yang akhirnya aku bisa pergunakan. My time in ITB itu secara
secara kalau secara pendidikannya nggak aku gunakan tentunya saat ini. Cuman it was such turbulent times kan pada waktu tahun 94 sampai tahun 98 akhir, dan dengan segala macam kejadian yang ada di Indonesia, dan ITB itu adalah salah satu dari pusat segala macam pemikiran yang juga turut serta membantu pergerakan 98 pada waktu itu. Jadi secara akademis mungkin nggak dipakai, tapi pengalaman aku ketika ada di TB sangat berguna ketika sekarang aku membuat cerita, karena dilatih secara otomatis untuk menjadi lebih peka tentang apa yang terjadi secara sosial dan politik di lingkungan kita gitu ya. Apakah itu lingkungan kecil di sekitar kita, apakah yang lebih besar lagi seperti negara gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku bikin film, my series itu walaupun genre-nya bisa bermacam-macam, bisa action, bisa komedi, bisa horror, tapi ceritanya very relatable, dan biasanya my respon tentang apa yang terjadi secara sosial dan politik di Indonesia gitu. Oke. Nah, saya mau nih ngobrol tentang film yang sekarang ada seriesnya di Netflix itu ya, Midnights and Daydreams. Itu banyak Easter eggs-nya setahu saya. Nightmares and Daydreams, sorry. Yeah. Bukan Midnight, sorry. Nightmares and Daydreams. Itu banyak Easter eggs-nya kan. Contohnya, salah satunya adalah tahunnya nih katanya. Jakarta tahun segini, tahun segitu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kamu mau sampaikan tentang Jakarta at that time yang mungkin banyak orang tidak tahu, tapi ternyata sesuatu yang sangat mengena dan perlu didiskusikan. Betul, aku sangat suka menginfuse apa yang aku rasa sudah mulai dilupakan sekarang, apalagi oleh generasi sekarang ya. Film horor, 2 film horor terakhir aku yang judulnya adalah Pengabdi Setan 2 Communion. Probably you've never heard of it. I heard of it. Oh, you heard it. Okay. I haven't watched it, but I heard of it. Yes. Aku memasukkan cerita tentang penembak misterius di awal tahun 80-an. Karena menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diingat bahwa pada suatu era negara kita pernah berada di sebuah kondisi di mana kita betul-betul kehilangan nurani dan empati kepada orang lain. Karena ini ditutup-tutupi, jadi kita nggak bisa belajar dari situ. Dan lihatlah sekarang Indonesia, the society, orang-orangnya, iya banyak sekali masih yang nirempati gitu. Karena kita tidak belajar dari masa lalu, sejarah tidak selalu diceritakan supaya kita bisa belajar dari situ, tapi ditutup-tutupi gitu. Di Nightmares and Daydreams ada beberapa elemen, misalnya tahun 85, tahun 80-an dari peristiwa Tanjung Priok pada saat itu, dan sekarang juga generasi sekarang nggak tahu pernah terjadi sebuas itu pemerintahan, penguasa pernah sebrutal itu kepada rakyatnya, karena kita tidak pernah mendengar lagi, jadi kita lupa dan kita tidak bisa belajar dari situ. Dan itu coba aku tampilkan di series Nightmares and Daydreams supaya orang bisa melihat ya kembali, supaya kita bisa bergerak dari that kind of mentality gitu. Sebagai manusia we have to have progress. And one of them is by looking back and reflect on what we have done as a nation. Okay. Jadi ada beberapa banyak hal lagi yang ada di Nightmares and Daydreams. Kita membicarakan isu-isu yang mutakhir sekarang seperti sandwich generation yang sudah mulai dibahas, dan ternyata ini sesuatu yang menjadi masalah yang sebelumnya kita anggap sebagai Asian values gitu. Termasuk beberapa isu seperti domestic violence. Dan banyak hal lagi yang genre-nya kita sebut sebagai science fiction supernatural. Tapi apapun genre-nya, sebagai filmmaker, kita punya responsibility untuk membuat, apapun yang kita buat, reflect, orang bisa reflect on our own life gitu, as a nation. Jadi, termasuk genre horror yang aku buat tuh nggak pernah hanya berkutat soal serem-sereman atau hantu, setan, dan sebagainya. Tapi tentang rakyat kita, tentang hidup kita, tentang sejarah gitu. Oke. Jadi setiap film kamu buat, apapun genre itu ada social message-nya, right? Yes. Oke. Nah, mungkin muatan sosial kali ya, bukan message. Penguatan? Muatan sosial. Muatan sosial. Alright. Menurut Joko nih, sebagai seorang sutradara film dan filmmaker lah, bos film ya. Kalau kamu sekarang melihat nih, kan banyak sekali PH, directors, dan lain sebagainya, pengen bikin film karena harus ada box office-nya. Dan saya lihat kan banyak sekali yang suka banget dengan 2 genre di Indonesia ya. Satu adalah romance, kayak begitu, atau adalah film horor, ya kan. Tetapi kalau saya tahu adalah banyak kan tidak ada namanya muatan sosial tersebut. So in your point of view ya, in your opinion itu
film industri Indonesia itu actually getting better atau getting degraded? Getting much better. Tentang dua hal tadi, ada genre yang paling diminati di Indonesia, salah satunya mungkin horor ya, dan sekarang banyak sekali produser mencoba untuk bikin film horor karena mereka mengira dengan budget yang rendah mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ini alasannya sebenarnya kembali ke kultur kita, orang Indonesia. Kita sebagai bangsa terdiri dari lebih dari 200 ethnic group di Indonesia, dan each one of these ethnic groups punya a set of folklores, mythologies gitu ya, mysticism dan sebagainya. Jadi sangat kaya dengan cerita, dan terutama kita kan adalah pencerita yang verbal ya secara bangsa. Jadi dari turun temurun tuh menceritakan cerita yang ada di situ, dan yang paling besar ternyata adalah folklore, mitologi dan mysticism. Sehingga kepustakaan horor kita, kepustakaan cerita dan karakter dalam bidang horor tuh gede, besar sekali. Dan makanya sekarang kita saking familiar dan terbiasanya dengan elemen horor dalam kehidupan kita, orang bisa ngobrol tentang superstition tuh kayak biasa aja gitu. Orang bisa mengaku bisa melihat hantu, setan dan sebagainya, dianggap sebagai orang yang biasa-biasa aja. Kalau misalnya kita pergi ke negara yang lebih maju gitu, kalau misalnya ada orang mengaku bisa melihat setan, pasti dianggap orang nggak waras gitu ya. Dan untuk alasan itulah kenapa genre film horor bisa dengan mungkin bisa dibilang lebih gampang untuk bisa masuk ke audiens di Indonesia karena lebih relatable aja gitu. Oh, gitu. Tapi karena kita ngomong soal relatability, so actually the key is not the genre. Kalau misalnya kita mau bikin film genre apapun, the key is relatability. Misalnya Nightmares and Daydreams adalah sebuah series science fiction. Kalau kita ngomong science fiction, Indonesia penontonnya sangat jauh dengan science fiction gitu. Kita nggak pernah berbicara sehari-hari tentang science fiction, di mana di negara lain mungkin kayak di Amerika atau negara Eropa sangat gampang sekali ngomong soal science fiction, materi science fiction gitu. Tapi di Indonesia kita bikin science fiction. Tapi the key is not actually the science fiction itself, tapi di cerita dan karakternya gitu. Kita ngomongin soal, seperti aku bilang tadi, ada masalah sandwich generation dalam sebuah rumah susun yang ukurannya cuma 3x5 meter, tapi hidup suami, istri, anak, dan ibu gitu. Dan bagaimana they have to cope with the situation. Atau ada sepasang suami istri yang tinggal di Bantar Gebang dan pekerjaannya mencari pemulung dan trying to get out of their life gitu, dengan mencoba untuk mencari jalan pintas. Pertanyaannya, ini dibenarkan apa tidak gitu. Jadi hal seperti ini yang dekat sekali ceritanya dengan kita, genre-nya science fiction, bisa lumayan asing, tapi resultnya seperti misalnya Nightmares and Daydreams di Netflix, in less than 24 hours kita udah jadi nomor 1 di Indonesia gitu, dan di beberapa masuk top 10 di beberapa negara sampai Eropa gitu, karena temanya universal. Kita ngomongin soal kemiskinan dan sebagainya, dan semua orang bisa paham, relate dengan itu, tapi diceritakan dalam point of view spesifik Indonesia gitu. So, it's very interesting karena setiap film itu hanya akan bisa menarik kalau misalnya bercerita tentang temanya universal, tapi diceritakan lewat point of view yang sangat spesifik di mana film itu diciptakan. Bagi orang, misalnya kita bikin film science fiction, ceritanya relatable, bagi orang Indonesia, kita bisa melihat, oh seperti itu ya kita hidup, dan mungkin akan ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bercermin gitu. Apa ada yang bisa kita perbaiki atau tidak. Nah, untuk orang yang tidak tinggal di Indonesia, mereka bisa melihat masalahnya sama, yang mungkin juga mereka alami, tapi mereka diberikan perspektif yang segar, perspektif yang baru, dan mudah-mudahan dengan menonton film seperti series Nightmares and Daydreams, mereka bisa somehow find a way, new perspective on how to deal with their own lives gitu. But you said just now bahwa film Indonesia getting better, right? Getting tapi better. Kalau saya dengar tadi bacopannya Joko adalah yang penting bukan masalah genre-nya, tetapi adalah screenwriting-nya, the story-nya itself, more than anything else. Benar kan, character development-nya, ya kan? So you think right now the film di Indonesia itu semua memikirkan muatan sosial pas bikin film? Nggak semua, tapi ada banyak dan semakin lama semakin banyak. So you think now more daripada dulu? Oh yes, of course. Penonton itu kan menunjukkan bagaimana penonton dalam suatu negara untuk film itu menunjukkan trust, kepercayaan audiens lokal kepada film-film lokal mereka. Dan angka kita semakin lama itu semakin tinggi. Bahkan 1 tahun sebelum
pandemi, kita tuh tinggi banget penonton untuk film-film Indonesia dan series Indonesia gitu. Dan bukti beberapa yang bisa kita lihat lagi adalah film-film Indonesia di luar negeri itu sekarang sangat dicari banget. Gitu ya? Bahkan film-film horornya itu sekarang sudah dibilang Indonesian horror wave gitu, new Indonesian horror wave. Jadi mereka melihat film-film Indonesia, sebenarnya kita nggak, kalau kita mau turn on our positive glasses in view our films gitu ya, mau film horor misalnya sejelek apapun itu, tapi itu merefleksikan Indonesia sekarang dan buat orang tersebut. Betul, dan buat orang luar tuh menarik karena begitu cara, misalnya filmnya menanggapi sebuah isu dengan cara yang tidak cerdas misalnya. Jadi itu bagi orang luar menarik karena that's how Indonesian look at the problems gitu. Itu jadi pengakuan dari audiens luar negeri itu luar biasa. Semakin lama semakin dicari film Indonesia. Kita banyak masuk ke festival-festival yang sangat bergengsi yang sulit untuk dimasuki sebelumnya, menang bahkan di beberapa festival tersebut, dan secara komersil film kita juga sudah ditayangkan di bioskop luar negeri. Dan contohnya misal kayak Pengabdi Setan itu tayang di 41 negara, bioskop ya, I'm not talking about OTT atau streaming platforms, dan di beberapa negara bahkan sampai Meksiko itu masuk ke top 5. Jadi film Indonesia udah dicari banget gitu. Oke. Kalau buat tahu nggak sih Netflix itu kemarin yang film series ini dibayar berapa, Joko? Dibayar berapa? Banyak lah pokoknya. Maksudnya kan Netflix kan nyari, pasti kan Netflix, all this OTT nyari nih orang-orang seperti Joko, Nia Diata dan sebagainya buat bikin film. Jadi I would say the financial feasibility-nya juga pasti attraction juga ada di sana lah. Yes, of course. We worked on Nightmares and Daydreams for 2 years, dan kalau misalnya series itu nggak cukup untuk menghidupi kita semua, satu kru yang jumlahnya ratusan orang, mungkin kita nggak bisa bertahan. So it's pretty good gitu. Yeah. Dan saya dengar dari Nia cerita ya, katanya kalau Netflix tuh deal sama mereka lebih spesifik sekali ya, detail requirements-nya, contohnya labors-nya dan lain sebagainya ya, dibanding satu PH lokal. Bener nggak sih? Yes, tapi kebetulan aku punya PH sendiri, dan PH kita juga udah sangat strict banget, jadi udah biasa. Standard ya. Betul, jadi kita udah biasa banget. Bahkan kayak misalnya in terms of creating safe working place ketika syuting itu, sebelum bahkan ada yang belakangan ini membicarakan itu, kita udah punya a set of rules dan a set of mechanism kalau misalnya terjadi sesuatu. Dan kalau di Netflix itu sebelum syuting ada yang namanya respect training, bagaimana kita men-treat our colleagues di set gitu ya, bahkan sebelum syuting, ketika syuting dan setelah syuting, terutama masalah pelecehan seksual dan sebagainya. Bahkan sebelum ada respect training dari Netflix, kita in a way juga udah melakukan itu. Jadi buat kita sih align banget sama. Ada satu episode ya, di episode kedua Nightmares and Daydreams nih. Tapi nanti bisa mungkin, tapi nggak tahu kena copyright nggak kamu mainin ya? Nggak apa-apa. Di menit 13-15 ada suara masuk leaking, ya kan? Hah? Gimana? Ada suara kayak bocor, suara bocor kayak gitu loh. Atau masa atau Mas Joko nggak sadar? Yang mana? Nunjukin Daniel. Coba boleh. Ini kayaknya Joko pernah nggak tahu. Terus kalian di mana? Ya udah nggak ada. Meninggal. Itu sengaja bukan itu? Jadi si Safin, without telling too much about it ya. Safin itu kan mungkin teman-teman udah lihat bukan anak manusia ya. Jadi ada beberapa keanehan yang memang kita planting. Sengaja kita kan, planting. Makanya jadi in your film nggak mungkin ada yang tidak disengaja. Bukan cuman nggak bisa, karena kita melalui banyak sekali quality control. Selain kalau kamu memanggil diri kamu sebagai seorang filmmaker, jangan memanggil diri kamu sebagai one of the categories here. Tetapi who do you think right now is the most promising young filmmaker di Indonesia? Ada banyak sekali. 3 di antaranya aku ajak untuk terus serta di project Nightmares and Daydreams. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk membuat Nightmares and Daydreams yang pretty wild in terms of ideas dan konsep, kita berpikir bagaimana kalau misalnya ini kita jadikan kesempatan untuk juga recruiting new voice ya dan filmmakers. Dan 3 filmmaker di sini ada Randolph Zaini,
Kemudian kedua ada Ray Papahan yang kebetulan belum pernah bikin either series atau feature films. Kalau Randolph Zaini baru membuat satu. Ray Papahan belum membuat, ini pertama kali membuat series. Yang ketiga Tommy Dewo tadinya membuat series dan ini pertama kali bekerja dengan kita sebagai director. Tadinya Tommy juga bekerja sebagai first assistant director di film-film kita. Jadi 3 nama itu seperti yang terlihat di Nightmares and Daydreams, mereka luar biasa banget ya. Dan banyak banget sebenarnya, banyak banget yang berbakat, tapi tentunya ada satu hal yang harus kita lakukan, membuka pintu untuk kesempatan mereka bisa join di industri. Gitu. Dan ini yang kita lakukan untuk... Zaman dulu Joko mengalami susahnya untuk bisa breakthrough ke film industri. Betul. Benar kan? Ya. Sekarang lebih gampang, lebih susah. Lebih gampang. Lebih gampang. Sekarang lebih gampang. Alright. Tadi saya punya keponakan datang, soalnya aspiring filmmaker, masih anak SMA ya kan. Buat seseorang seperti dia tidak ada background dan dia satu pun tidak ada connection, in the sense nggak ada satu keluarganya dia kan di film industri. Bagaimana seseorang mau jadi filmmaker dapat kesempatan tersebut? Bikin short film. That's what I did. Bikin sendiri aja? Yes, aku bikin dengan 3 orang short film pada waktu itu, dan itu yang aku gunakan untuk menunjukkan ke orang-orang. Atau kalau misalnya kita ingin menjadi seorang scriptwriter, we write a script. Jadi bukan cuman aku punya ide, aku punya cerita begini-begini. Write it down. You write it down on paper, full script, dan kalau misalnya ada kesempatan seperti Tehnia tadi, give it to her, give it to them gitu. Sekarang itu lebih gampang untuk bertemu dengan filmmaker, bisa lewat DM. Banyak sekali orang yang menghubungi aku lewat direct messages di Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, dan mereka mengirimkan beberapa link pekerjaan mereka, short films. Tentu aku buka. Kalau misalnya bagus, aku ajak untuk bergabung. Yes, di Kamenzi Pictures, our company, kita sekarang punya beberapa orang yang kita dapat dari itu perkenalan lewat sosial media. Tentunya seperti yang aku bilang, kita harus punya sesuatu. Kita nggak bisa cuma bilang I want to work in the film industry, but what you have done gitu. Ya belum, kan aku baru. No, do something. Sekarang bikin film pendek it's very easy using smartphone gitu. Dulu aku bikin film pendek pakai Video 8 ya. Video 8 yang very low resolution. Susah banget untuk diedit karena nggak ada komputer, handphone dan sebagainya. Dulu gitu, kuno. Dulu masih pakai dua player, putar, di pause, ganti tip gitu. Jadi nggak ada alasan buat sekarang untuk tidak memiliki portofolio ya. The easiest way is to have short movie if you want to be a filmmaker, seperti director, producer. Dan kalau misalnya mau jadi writer, write a script. Kalau misalnya ingin jadi kru lain seperti sinematografer dan sebagainya, itu harus belajar, harus ikut pendidikannya karena very technical banget. Yes. Menurut Joko, melihat satu orang, contohnya kasih portfolio nih, kamu ketemu seorang new young filmmaker, karakter atau kriteria apa sih kamu merasa, oh this guy is gonna be the next me? This guy be the next me. Jangan, harus lebih bagus. You know what I mean? Yes. Pertama tentunya yang kita lihat sebelum kita bertemu dengan orangnya kan pekerjaannya. Pekerjaannya nggak harus film yang dia bikin, misalnya film pendek, does not have to be polished dan kayak very well done, karena pastinya mereka baru dan tidak mempunyai semua skill set untuk membuat film yang kayak proper. Tapi kita sebagai filmmaker yang sudah bekerja di industri tahu nih bahwa ini ada potensi gitu. Yang paling penting adalah bagaimana cara capture dan emotion dari aktor. Itu yang paling penting sih. Dan itu kan sebenarnya nggak susah ya. Kita tinggal cari orang yang genuine, bisa teman kita, keluarga kita, dan kita ajak untuk bikin film pendek gitu. Itu yang paling bisa dilihat dari seorang young filmmaker. Yang kedua, ketika bertemu kita lihat apakah dia punya humility apa enggak gitu. Paling penting banget bagi seorang filmmaker untuk jadi seseorang yang punya humility. Karena apa? Kalau kita punya humility, kita bisa bekerja sama dengan orang lain lebih baik gitu. Kita bisa berkolaborasi lebih baik. Kalau misalnya yang ada cuma ego, agak susah. Karena biasanya orang yang egonya sangat tinggi susah untuk berkolaborasi. Film itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat kolaboratif banget. Dalam membuat sebuah film, kita bekerja sama dengan banyak sekali orang. Aku kalau bikin film bekerja sama sekarang bisa 250 orang, 300 orang. Dan semua orang itu harus didengar dan harus
di encourage untuk bisa memberikan inputs gitu, supaya membuat produknya lebih baik, membuat series atau filmnya lebih baik. Dan kalau misalnya aku penuh dengan ego, aku pasti, kan gue saudaranya kalau ngomong. Tapi kalau misalnya kita punya visi dan ada orang yang memberikan masukan, if it's good, itu akan memperkuat visi yang kita punya. So, cara berpikirnya harus terbuka, karena at the end of the day, good idea is a good idea dari manapun datangnya gitu. Bisa dari kita atau dari orang lain. Kalau bicara humility, apakah setiap sutradara di Indonesia seperti kamu Joko, yang orang DM kasih portfolio, kamu masih sempat bacain, mau nontonin? Kita bukan cuman membaca yang dikirim ke kita, kita actively searching for them gitu. Okay, but are other filmmakers di Indonesia kayak begitu juga? I think kalau orang-orang yang punya PH ya, tentunya kalau orang punya company dan mereka membutuhkan new filmmakers, mereka pasti akan cari sih. Oh ya? Apakah juga untuk aktor semua bisa langsung DM ke kamu juga? Yes, of course. Oh ya, wow, yes. that guys, yes, of course. Locker. Walaupun nggak semua aku baca, nggak semua aku bales ya, dibaca. Tapi kalau misalnya bagus. Yang paling sering tuh gini, halo Bang Joko, tolong jadikan aku aktor, aku ingin membahagiakan orang tua. That's not my job gitu, untuk membuat lo bisa membahagiakan orang tua lo gitu ya. Tapi kalau misalnya halo, this is my portfolio, I've done some works in short films, dibikin klip dan dikasih ke aku lihat, dan itu banyaknya aku undang datang. Oh gitu? Of course, yes. Wow. Ketimbang kita cari, ada yang datang. Cuman kalau yang kayak aku bilang tadi kan, boleh nggak sih aku diajak main daripada orangnya itu aja yang di film lo? Belum apa-apa, udah kayak gitu agak susah. Atau itu boleh nggak ya, 300.000 dong mas? Ada akunnya nggak, itu nggak juga? Atau gini, lo mau pakai gua sebagai aktor, lo pakai aja nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Ya, bukan itu juga ya. Ada problem with money, bisa acting apa enggak kan gitu. Wow, okay. That's very cool, you know. Yes, of course. Saya tuh pengen sutradara film juga pas saya kecil. Apa? Saya pengen sutradara film pas saya dari SD 1. Oh, kenapa sekarang nggak jadi? Karena bukan alasan finansial, karena ayah saya tidak memperbolehkan saya masuk sekolah film. Oh, come on. So maybe one of these days if I have the courage, I'll submit. Kan orang tua, bukan Tuhan yang melarang. Kan Tuhan udah menitipkan orang tua sebagai kita Tuhan juga mungkin nggak pernah ngelarang. Tapi kan kamu tahu ya, zaman dulu kalau kita bilang industri film berbeda sekali menurut saya dengan zaman sekarang punya image. Berbeda tentunya. Sekarang lebih punya prestis ya sekarang. Mungkin zaman dulu bahkan seniman aja kan dianggap second class gitu ya. Sekarang udah oke banget. Sebagai seorang filmmaker, apakah kamu merasa ada ancaman dari AI? Enggak. Dengan everybody gembar-gembor bilang AI akan menggantikan all the creatives, even the writers, the actors bisa dikerjain AI, all of those things. Kalau kreatif enggak sih. You don't think so? No lah. Apakah menggunakan AI sebagai tool untuk membantu kamu bikin film? I don't mind. But are you using it now? No, I'm not. Belum. Tapi suatu hal yang kamu bisa ekspor. Iya, misalnya ada beberapa hal yang so far ya kita kan harus open minded ya. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu kan AI. Kalau misalnya kita menolak, and then it turn out it's very useful dan everybody's using it, dan itu untuk, I don't believe AI will replace human sih. The thing that I believe bahwa AI itu will assist humans. Tapi menurut aku sih akan bisa dikontrol. Alright. Yeah. Saya mau tanya satu pertanyaan, mungkin apa yang mau jujur ya Joko ya? Of course. Banyak sekali kan ya, saya lihat nih ya, banyak. Saya bilang mungkin film luar negeri deh Joko biar lebih aman, oke? Di mana mereka dapetin namanya awards, critically acclaimed dan lain sebagainya, right? Tapi kamu nonton merasa ini sampah banget. Ada nggak film demikian yang kamu merasa this movie, why people are giving such high praises, padahal menurut saya ini benar-benar tidak ada arti, tidak ada makna dan lain sebagainya? Menurut aku yang salah adalah kita yang berpikir seperti itu. Kalau yang namanya awards itu kan proses pemberian penghargaan itu very subjective. Sure. Tergantung dari siapa yang menilai karya kita dan apa yang paling penting pada saat itu. Kan mereka juga, aku juga pernah beberapa kali menjadi juri, dan ketika menjadi juri itu bukan hanya aspek film yang paling baik, tapi misalnya sekarang orang berpikir bahwa yang dikasih penghargaan di festival film internasional itu tergantung isu apa yang mau dipush
Yang kedua, siapa yang layak untuk kita tolong pada saat itu? Apakah film dari negara yang mana? Jadi kalau kita bertanya kenapa dia bisa menang, aneh banget. Ya udahlah, itu kan subjektif aja gitu. Makanya aku nggak pernah kalau misalnya menang sebuah penghargaan itu nggak pernah yang sangat seneng banget, dan kalau misalnya nggak menang atau nggak dapat nominasi sedih banget, nggak, karena ya very subjektif gitu. Oke, tapi maksudnya sih ada satu film yang kamu merasa kayaknya benar overrated. There's no such thing as overrated or underrated films. Because you are filmmaker, so you think it's like no, even sebelum aku jadi filmmaker, aku nggak pernah ada satu film yang sebenarnya jelek tapi dianggap bagus. Siapa kita yang bilang sebuah film yang orang banyak menganggap bagus dan itu nggak bagus dan semua orang harus ikut penilaian kita gitu. Kalau di opposite juga bisa gitu dong, underrated. Sama, misalnya ada orang yang bilang itu filmnya sebenarnya bagus banget tapi orang bilang jelek. Ya itu konsensus. Kalau misalnya kita berpikir berbeda, it's okay juga gitu. Film is very spiritual in a way, di mana ketika orang menontonnya itu very personal. Kayak orang beribadah. Misalnya ada ibadah yang mewajibkan kita pergi ke suatu tempat, dan ketika seseorang pergi ke tempat tersebut, dia mengalami sebuah pengalaman spiritual yang sangat personal dan indah, dan betul-betul membuat dia mendapatkan pandangan baru terhadap hidup. Gitu. Tiba-tiba kita bilang, nggak kayak gitu seharusnya. Who are we to say that? Kan kita nggak berhak untuk menginvalidasi pengalaman spiritual orang. Jadi kalau misalnya contoh demikian, the consensus of the audience box office berarti menentukan dong film itu actually relevant atau relatable atau tidak. Karena tadi kamu bilang kan orang mengalaminya, berarti that's the validation of the people. Beda. Kalau box office itu bisa terjadi karena banyak hal. Bisa karena FOMO, bisa karena isunya menarik. Tapi setelah orang menonton akan berbeda-beda. Pandangan dan penilaiannya. Two different things. Right. So what makes a good film then, in your opinion? A good film is very subjective juga. A good film for myself is when I can relate to the character and the story, dan somehow aku bisa gunakan untuk look at my own life and my own problems gitu. Jadi orang mau bilang satu film jelek banget. Misalnya aku sangat suka misalnya film Bring It On. Film tentang cheerleader gitu ya. Kok joke? By the way, I don't see you watching that kind of movie. But I remember all the lines and all the cheers. Alright, okay, that's interesting. Ketika orang bilang itu film guilty pleasure, film jelek, tapi lu ini, no. Setiap kali aku nonton film itu, aku selalu merasa very optimistic karena full of life, very optimistic in a way, melihat hidup dan sebagainya. Ketika orang bilang itu kan film tapi ringan banget, so what? It's my own spiritual journey gitu in watching a film. Jadi nggak ada yang layak mengatakan. Makanya kalau orang nonton film aku ada yang bilang film lu jelek banget. Aku bisa dilihat di sosmed. Maaf ya, mudah-mudahan nanti film selanjutnya bisa suka gitu. Nggak pernah yang lu aja bikin film gitu. Nggak pernah sih. Kamu nggak pernah merasa offended, tersinggung? Enggak. At this age aku udah nggak merasa offended or overly proud kalau misalnya ada yang muji-muji. Kalau misalnya aku retweet ada yang muji, Joko Anwar pinter banget bikin, aku retweet tapi I don't believe that. Maksudnya enggak ya, gue pinter banget ya. Gitu enggak. Tapi ini berguna untuk marketing misalnya aku retweet gitu. Jadi yang bisa mengatakan film kita accomplish or not, termasuk series misalnya kayak Sisa Kubur kemarin aku ngeluarin film. Terbagi dua tuh, either you love it or you hate it gitu. Yang benci film nggak make sense segala macam, aku cuma bisa bilang maaf ya mengecewakan, sorry to have wasted your time gitu. Jadi nggak pernah yang ya udah lu bikin film deh, gue tonton gitu. Nggak pernah bilang kayak gitu sih, karena itu spiritual journey mereka. Suka atau tidak sukanya seorang ketika mereka menonton sebuah film itu probably tentang film itu sendiri cuma 20%. The rest are kedewasaan atau ketidakdewasaan mereka. Mereka relate atau enggak dengan isu dan karakternya. Berarti kita ngomong soal pengalaman hidup dan kehidupan mereka. Dan banyak hal ketidaksukaan mereka terhadap satu isu atau orang atau filmmaker dan sebagainya. Jadi mungkin 25% lah tentang film itu sendiri kalau misalnya orang suka atau tidak suka. Tapi
kalau kita membaca film, kita bisa menilai film itu dengan lebih akademis misalnya ya, tentang sisi craftsmanship-nya secara teknis dan sebagainya. Tapi suka atau tidak sukanya very very subjektif dan adalah sebuah kesia-siaan untuk mempertentangkannya. Film apa yang terakhir yang kamu benar-benar merasa really touched atau really moved by it? Aku kebetulan punya ritual setiap tahun itu nonton satu film, which is nih Punch Drunk Love. Oh, aku tonton every year, dan kebetulan aku baru nonton lagi kayak tiga hari yang lalu. Wow, padahal kan umum zaman kita di kuliah nih. Tahun 2001. Oh ya, saya lagi masih itu. Iya. Oh, wow. Kenapa kamu suka banget film itu? Oh wow. Bisa forever ya ini ya. Oh wow, ya bisa forever. Film ini memberikan aku spiritual experience yang luar biasa. Karena pada saat aku pertama kali menontonnya itu, aku kehilangan dua hal. Kepercayaan dalam hidup. Yang pertama, kepercayaan terhadap kenikmatan menonton sebuah film. Yang kedua, kepercayaan terhadap cinta. Menonton film ini dua hal tersebut kembali gitu. Jadi percaya lagi kepada romance dan kembali jadi hopeless romantic dan kepercayaan terhadap film. Kenapa? Karena film ini liar banget. Cara bertuturnya itu nggak biasa. Tiba-tiba film ada orang berdiri, tiba-tiba ada fan kebalik, ada dua orang ngeluarin piano gitu. Tapi ternyata dia filmmakernya Paul Thomas Anderson bercerita sudah bukan dalam level yang harafiah lagi, tapi udah lewat psyche gitu. Lagi, ya. So I think you're a deep thinker in terms of filmmaker ya. I'm not sure. I think you are. I'm not sure. Since you're in ITB, kayaknya sudah merasa kayak begitu, saya merasa analytical about this. Ya. Kenapa sih itu kamu sempat menolak IMAX ya, di langit IMAX? Oh gini, jadi Pengabdi Setan 2 itu adalah film Indonesia pertama yang ditayangkan dalam format IMAX kan. Kemudian untuk Sisa Kubur, mereka meminta kita untuk kembali berkolaborasi. Tapi pada saat itu kita berpikir bahwa untuk Sisa Kubur itu kita pengen semua orang bisa menyaksikan dalam format dan penyajian yang sama, supaya nggak Sisa Kubur film tentang agama gitu ya, film tentang sesuatu yang sangat sangat kita banget gitu. Jadi kalau misalnya tontonlah Sisa Kubur dalam format yang lebih besar gitu, kayak we want Sisa Kubur to be not just a film tapi experience gitu. Dan kalau misalnya kita membeda-bedakan, IMAX tonton yang dimana lu bisa merasakan lebih gitu kayak. Ya orang yang nggak punya IMAX gimana, atau orang yang tidak punya uang untuk nonton di IMAX seperti apa, kan kasihan. Socialism. Particularly buat film itu aja. Next mungkin. Siapa saya nggak bilang idol ya, tapi kayaknya your most favorite filmmaker, apakah itu? I don't believe in idols. I don't believe idols. Makanya saya bilang mungkin somebody yang inspire you or. I believe in the works. Misalnya aku suka Punch Drunk Love. Yeah. Tapi aku nggak langsung menyembah kayak Paul Thomas Anderson. Semua film media, oke. Enggak. Misalnya aku suka beberapa karya dari Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock gitu ya. Tapi nggak yang aku mempelajari all about them as a personality. Kayak misalnya aku suka banget sama Elvis Costello, the musician. Penyanyi, Yes. Aku hidup beberapa kali diselamatkan oleh lagu-lagunya Elvis Costello, bahkan sampai sekarang gitu ya. Tapi aku nggak langsung mencari tahu orangnya seperti apa ya, lahir kapan. I don't even know tempat lahir dia, umur dia, dan his personal life. Tapi aku yang mendengarkan lagu-lagu dia gitu. Jadi the works-nya ya. Jadi bukan kayak zaman sekarang misalnya orang suka Taylor Swift, Swiftie yang tahu semuanya gitu ya. I don't believe I have idols sih. Saya mau tanya nih, kemarin kamu ada post di kamu Instagram bilang kamu say bye-bye kepada dunia horor. Padahal Indonesia. Actually kamu bilang kamu kan film itu majority juga bukan film horor ya. Tetapi kenapa kamu harus make that statement bahwa kamu harus say goodbye to the genre? Karena orang mulai menempatkan aku ke sebuah box. Me too, I'm sure, unfortunately. Because I thought you were like in that box juga. Ya itu contohnya kan. Makanya. Jadi ketika orang menempatkan kita, terutama kalau misalnya kita bekerja di sebuah bidang yang hasil kerjanya itu dinikmati oleh orang banyak ya, seperti film, orang bisa memberikan kita sebuah label gitu. Dan kalau misalnya kita nyaman di label tersebut,
that's when we are dead creatively gitu. Misalnya aku membuat beberapa film terakhir aku horor kebetulan. Mungkin The Last Three or The Last Four itu film horor. Orang langsung menyebut Joko Anwar filmmaker horor gitu. Dan kalau misalnya aku berbuat sesuatu yang bukan horor, nanti orang akan kecewa karena we expect a horror movie from you gitu. Jadi sebelum itu terjadi, aku bilang goodbye, keluar dulu ya gitu. Supaya orang tidak memberikan label itu. Karena that kind of label bisa membuat seorang kreator merasa nyaman, dan manusia basically butuh identity. Dan kalau misalnya kita menggunakan apa yang diberikan oleh orang sebagai identitas kita, that's very dangerous because then we will be boxed into a definition yang mungkin lama-kelamaan kita nyaman di situ dan nggak bisa keluar dari situ. Alright. Jadi ini bukan goodbye forever lah, tapi mungkin for now. Sementara. So what is the next genre? Of course ada science fiction di Nightmares and Daydream, seriesnya Netflix. My 11th movie is actually a high school drama. Ooh, bring it on! Indonesian version, let's go! And I really would love that to watch that. Enggak, tapi high school drama. Okay. Oh man, that'll be interesting. Yeah. I would love to see Joko Anwar bikin film. Oh, very soon. Kayak kan kemarin kita kuliah kan juga kan beda film-film high school drama 1990s kan. Sekarang udah nggak ada, so di Amerika juga udah nggak ada loh. That'll be interesting to watch. Yeah, we just finished it 2 weeks ago. Oh wow, kapan bakal tayangnya Joko? Next year. Next year, ya. Yeah. Again, thank you so much, Joko. Thank you so much. Appreciate it. Ini ngobrol bener kayak filmmaker nih, jadi saya suka begini. Thank you ya. Thank you, terima kasih.